Shalom, selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati dan sungguh saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan, mari kita memberi aplaus untuk mereka. Nah, saya mau sampaikan bahwa tidak banyak saya temukan dalam acara seperti ini ketertiban dan juga kesetiaan jemaat untuk tetap duduk dengan setia. Apresiasi untuk kalian semua. Luar biasa, masyarakat Empur, kamu luar biasa. Yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mewakili Bupati Kabupaten Tambrau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan, juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Pak Tapilatu dan juga Nyonya, juga anggota DPRD Kabupaten Tambrau, yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, staf kantor kepresidenan Republik Indonesia, Pak Laus Rumayon, hari ini sekarang ada mengikuti ataupun juga Zoom secara langsung dengan Menteri Menteri Luar Negeri. Nah, tetap juga yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kapolsek dan Ramil, seluruh kepala distrik sewilayah Kabupaten Tambrau yang hadir bersama kepala-kepala kampung, semuanya yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Wakil Sekretaris GKI Sinode GKI di Tanah Papua, Pak Pendeta Syanur Habas, yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga seluruh pimpinan klasis, baik klasis Amerbaken, klasis Kebar, dan juga hadir bersama-sama kita klasis Hatta Moransbari, Ketua Klasis, dan juga pimpinan klasis baik dari wilayah 6 tetap juga dari wilayah 7 yang hadir pada saat ini. Yang sungguh saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ketua Dewan Adat dan juga kepala-kepala suku, baik suku Ampur dan juga semua yang hadir pada saat ini. Dan yang sangat-sangat saya banggakan, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, anak cucu para perintis pembawa Injil masuk di Weviani, Tanah Empur. Hari ini mari mereka kita beri aplaus untuk mereka semua. Mereka boleh hadir di tengah-tengah perayaan ini. Juga seluruh hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tim penulis sejarah Injil masuk di Weviani, Tanah Empur, yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta Dr. Stenus Bie, Pendeta Hans Wanma, dan juga semua yang tergabung dalam tim serta panitia penelusuran sejarah, termasuk juga panitia pelaksana perayaan ini yang saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hadir di tengah-tengah kita Ketua Persekutuan Ibu Sarah Sinode GKI Tanah Papua yang juga saya hormati dan saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara undangan yang berbahagia, yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertama saya mengajak kita semua sekali lagi memanjatkan puji syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita boleh hadir bersama dalam perayaan 157 tahun masuknya Injil di Weviani, Warpapiri, Empur pada kesempatan ini. Saya secara pribadi
tentu menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan, karena tentu juga sebagai anak keluarga besar Empur Abun, saya untuk pertama kali menginjakan kaki di sini. Ketika kemarin panitia bertemu dengan saya di Jayapura, saya katakan memang berapa kali saya tunda datang ke sini. Itu berarti saya tidak ingat kampung, tidak ingat negeri orang tua saya. Saya hendak sampaikan kepada keluarga besar Empur, tetap juga Abun. Mama saya, moyang saya berasal dari Wau. Mungkin pernah tahu kakak saya pernah kepala kampung Wau, kakak saya yang satu pernah kepala puskesmas Waibin, dan kami memang keluarga ada di Sausapor. Saya lahir besar di Sausapor. Jadi mama saya memang asli dari wilayah ini. Kami orang tua saya, marga orang tua saya itu Jokson, ada Yesia, ada Yeblo, dan juga keluarga-keluarga yang lain, juga ada Derwabia. Artinya itu menggambarkan bahwa tadi saya katakan saya juga berdarah Empur Abun. Nah, karena itu sekali lagi saya sangat merasa bersyukur kepada Tuhan di penghujung periode saya yang pertama ini, karena nanti tahun ini ada sidang sinode pada bulan Juli tanggal 18 sampai 24 di Waropen. Itu sidang sinode, dan saya ketua sinode bersama dengan pekerjaan sinode akan mempertanggungjawabkan periode kerja kami. Dan sekali lagi di penghujung periode ini saya boleh datang ke sini. Saya waktu itu katakan, biar untuk sementara, bukan saya lupa kampung, tetap biarlah anak Empur Abun saya menjadi berkat bagi yang lain. Tetap juga saya katakan, berkat kepada yang lain pasti mendatangkan berkat bagi negeri saya. Nah, itulah sebabnya hari ini saya ada di sini untuk menyampaikan atas nama Allah berkat itu bagi kamu semua. Dan tadi saudara sudah ikuti berkat itu. Saya bersama hamba Tuhan sudah minta dari Allah. Pertama, berkat pengampunan untuk semua yang pernah dilakukan oleh leluhur kita, tetap juga sampai pada hari ini. Dan berkat yang kedua ialah kita juga meminta berkat dari Tuhan untuk memberkati kita semua, memberkati tanah Empur, bangsa Empur, dan memberkati semua yang ada di sini. Hari ini sudah terjadi, dan saya percaya berkat yang telah diberikan pada masa yang lalu, ketika Injil keselamatan Allah tiba di sini, berkat itu juga akan menjadi warisan yang terus-menerus akan hidup, bertumbuh, dan berbuah di sini. Hari ini kita telah menyaksikan dan melihat hasil-hasil tuaian dari berkat itu. Saya mendapat laporan dari Ketua Jemaat, Pak Ketua, Bapak, hari ini kami menghitung begitu banyak anak-anak Empur, anak-anak di Weviani yang hari ini berhasil. Mereka ada yang menjadi pegawai, mereka yang menjadi TNI dan Polri, mereka juga yang berusaha dan juga berhasil di mana-mana. Hari ini ada anak-anak yang sedang menjalani studi sebagai mahasiswa, dan masih ada generasi baru yang begitu banyak yang sedang mengejar dan meraih cita-cita. Kita semua pastikan ini adalah berkat yang Tuhan telah siapkan dan kerjakan bagi negeri ini. Karena itu sekali lagi saya katakan, hari ini ketika kita hadir bersama dan telah menyatakan komitmen kita untuk menjadikan tanah ini tanah Injil,
kampung ini kampung Injil, dan hidup kita menjadi bagian dari pemberita-pemberita Injil itu. Saya percaya berkat itu Tuhan terus akan alirkan bagi kita semua. Hari ini di mana-mana di antara tanah Papua ini, banyak orang hari ini sedang mencari, berupaya dan berusaha untuk mencari hal-hal yang lain. Mungkin saja saya katakan atau kita katakan itu hal yang baik. Contoh, hari ini di berbagai wilayah ada yang berkejar-kejaran untuk membuat provinsi baru, kabupaten baru, mencari hal-hal yang baru. Tetapi satu hal yang luar biasa saya katakan, orang Empur tidak berpikir itu yang utama, tetapi mencari kedaulatan Tuhan. Saudara justru berpikir mencari kedaulatan Tuhan. Karena itu bagian firman katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, prioritaskan dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, dulu moyang kita cari kerajaan Allah, mereka hidup taat kepada Injil, dengar-dengaran kepada Injil, dan mereka terus wariskan itu kepada kita. Hari ini sebagaimana dikatakan, dulu siapa berpikir ada jalan tembus di sini? Tadi kepala dinas perumahan bilang memang sulit. Ya, saya cerita itu karena saya punya orang tua dulu suka dayung perahu sampai ke sini untuk datang ambil kacang, ambil beras di sini. Tetap mereka juga dayung kama untuk datang melayani sampai di sini. Nah, kalau orang di sini pasti kenal saya punya tete, namanya Tete Simon toh. Simon Mofu itu dayung terus di sini. Ya, itu kami punya tete. Itu Mofu-Mofu yang ada di sini, itu kami punya tete. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, tetapi satu hal yang hendak saya katakan untuk keluarga besar Empur secara keseluruhan, kamu luar biasa. Ya, tadi saya dengar ini yang berbaca sebagian besar orang Biak. Salah mana orang Biak yang punya tanah di sini? Orang Biak kan cerita dari Biak, kemudian datang ke Nufor. Nah, tetapi hal luar biasa. Hari ini orang Biak hidup di sini dan semua hidup dan kamu hidup berdamai bersama. Itu karena Injil. Sekali lagi, itu karena itu sebabnya satu hal yang saya pesankan untuk kamu, jaga Injil baik-baik. Kalau bukan Injil, kamu pasti bermusuhan. Kalau bukan Injil, kamu pasti saling obati satu dengan yang lain. Kamu akan saling membunuh satu dengan yang lain. Kalau bukan Injil. Tetapi karena Injil itulah kamu hidup berdamai satu dengan yang lain. Karena itu jaga Injil dengan baik. Hal yang kedua yang hendak saya pesankan hari ini, ketika saya berdiri di negeri moyang kita ini, yang saya pesankan untuk kamu semua, jaga tanah, jaga alam, jaga hutan, jaga laut. Jangan dicemari, jangan merusakkan hutan. Ya, ini saya pesankan itu. Nah, ini ketua dewan adat, kepala suku, saya pesankan ini. Jaga hutan dengan baik. Ya, hari ini ada hadir dari pemerintah Kabupaten Tambrau, ada DPR buat regulasi untuk mengatur pemanfaatan penggunaan hutan. Jangan orang seroboti hutan-hutan. Jangan menambang emas sembarangan. Itu akan merusak. Ya, memang itu perlu. Tetapi itu harus diatur dengan regulasi, dengan aturan, supaya masyarakat mendapat asas manfaatnya, kebaikannya. Nah, ini saya pesankan ini kuat. Ya, saya pesankan ini kuat. Kalau sudah hari ini pencanangan sebagai tanah Injil, sebagai anak Empur Abun, saya tidak akan toleransi untuk siapapun. Sebagai ketua sinode, saya tidak akan toleransi.
Kalau ada yang mencoba-coba untuk merusak dengan gayanya, saya tidak akan toleransi. Saya pesankan ini kuat. Ya, mari kita jaga alam, jaga utang baik, hasil dikelola baik. Saya katakan tadi, pemerintah Kabupaten Tambrau harus keluarkan regulasi, DPR harus keluarkan regulasi yang kuat untuk mengatur. Jangan orang dari luar datang curi-curi itu. Ya, biarlah masyarakat lokal mengelola. Diajar mereka untuk kelola dan hasil itu mereka dapatkan untuk mereka. Jangan orang lain justru mengambil isinya, tetap masyarakat dapat tulangnya. Tidak boleh. Saya pesankan ini. Ya, ketika peristiwa terjadi dengan masuknya rencana perusahaan di Kebar BPM Sinode, saya pasang di depan untuk perusahaan itu harus keluar. Dan saya minta kepada kementerian perusahaannya dicabut keluar. Dan ini saya akan lakukan. Ya, dan saya pesankan tidak boleh bermain untuk ini. Ya, saya pesankan ini karena ini untuk masyarakat. Ingat, saya pesankan untuk orang-orang tua. Kamu jangan pikir diri kamu sendiri, pikir anak-anak kecil, generasi-generasi mendatang. Ya, pikir mereka. Jangan kita pikir kita sekarang ini, pikir generasi mendatang. Kita harus wariskan sesuatu yang baik untuk mereka. Kita harus wariskan sesuatu yang baik untuk mereka. Segala hal kamu harus bicara dengan baik. Duduk bersama, bicara bersama. Minta pemerintah duduk bersama. Kasih pikiran dengan pemerintah. Jangan masing-masing urus dengan gayanya sendiri. Ya, saudara kalau urus dengan gaya sendiri, saudara justru akan menjadi korban. Ya, saya pesankan ini. Nah, itulah sebabnya saya katakan ini penting. Hari ini di tempat ini, kita semua sudah mendeklarasikan tanah ini tanah Injil, kampung ini kampung Injil. Berkat Tuhan kita sudah minta, kemurahan Tuhan sudah kita minta. Pasti Tuhan memberkati kamu semua. Tetapi satu hal yang saya pesankan ialah sekali lagi hidup di dalam Injil. Nah, hamba-hamba Tuhan, para pendeta ya, ini ada pendeta, guru jemaat, guru Injil. Ini pesan saya untuk kamu sebagai ketua sinode. Ya, belajar dari orang-orang tua kita dulu, pembawa Injil. Mereka tidak ada akses seperti naik mobil L200. Tidak. Mereka mendayung, berjalan kaki. Ya, datang sampai di sini, hidup dan tinggal di sini. Dan luar biasa. Mari kita angkat jempol juga untuk para pendeta dorang. Ya, kita angkat jempol untuk para pendeta yang ada bertugas di sini. Ya, sebagai ketua sinode, saya pastikan itu. Hari ini kamu terima gaji tertib, dan sinode perhatikan itu, kamu punya gaji terus dibayar dengan tertib. Dan satu hal yang saya pesankan, melayani dan terus melayani. Kepada seluruh jemaat, belajar dengar. Belajar dengar. Ya. Jadi dengar-dengaran itu harus menjadi prinsip hidup orang Ampur yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, harus menjadi prinsip hidup. Jadi jaga dan wariskan itu kepada generasi-generasi mendatang. Ya. Jadi jangan itu anak-anak muda, yang saya pesankan ini untuk anak muda, pemuda-pemuda. Itu kamu stop untuk yang hidup sebarang-sebarang. Stop. Tidak ada manfaat. Ya. Orang yang hidup sebarang, hidup kacau-kacau, tidak belajar, tidak sekolah, itu pasti tidak punya masa depan yang baik. Ya. Jadi orang-orang tua tolong lihat ini, anak-anak sekarang harus sekolah. Mereka yang sekolah di SD nanti sampai ke SMA, sampai kuliah harus diperhatikan. Ya, diperhatikan supaya mereka kuliah dengan baik. Supaya selesai bisa cari kerja atau dapat kerja seperti itu. Dan sekali lagi saya pesankan itu. Hal yang berikut yang saya pesankan, ini saya pesankan untuk pihak TNI dan Polri. Nah, nanti saya juga bicara dengan Pak Kapolda, hari ini saya datang di sini. Nanti mungkin juga dengan Pangdam. Karena ini pencanangan ini. Saya minta dengan hormat pihak Polsek, Koramil, dan juga semua aparat kampung dan juga tokoh-tokoh
Tidak boleh ada yang membawa miras masuk di tempat-tempat ini. Ketika kita sudah tenangkan negeri ini sebagai tanah Injil, kampung Injil, tidak boleh ada miras di sini. Ada amin? Amin. Betul ya, kamu semua sudah mengaku ya. Jadi kalau siapa yang mengaku itu dan dia minum, ingat apa yang saya katakan di mimbar ini, dia tidak akan selamat. Ya, saya katakan itu. Saudara berani minum itu, saudara saya katakan hari ini, saudara tidak akan selamat. Ya, ini saya sampaikan di sini. Nah, itulah sebabnya saya pesankan, jangan coba-coba itu. Yang saya akan pasang pendeta-pendeta, para penginjil, para pelayan. Jaga, dan ketika saya dapat laporan tentang ada yang coba bawa miras di sini, siapapun dia, saya tidak mau tahu. Aparat pun, saya tidak mau tahu. Saya pesankan keras. Ini karena kita mau hidup berdamai dengan diri kita, dengan Tuhan, kita mau jaga kedamaian itu, maka segala hal yang merusak tidak boleh kita hadirkan di sini. Yang terakhir, sekali lagi, saya berharap untuk semua, ya, mari kita membangun tempat kita. Negeri kita ini elok. Pendeta ISK ini menulis dalam sebuah buku tentang bagaimana baiknya kampung-kampung itu. Saya kemarin jalan dari sana masuk ke sini, lihat kampung-kampungnya itu bagus sekali. Tapi mohon maaf, kalau dapat di halaman rumah dan di halaman-halaman dan pinggir-pinggir itu, jangan rumput lebih tinggi dari bunga. Iya toh? Coba rapiin kah? Tanam bunga-bunga kah? Kampung-kampung indah sekali, rumah-rumah bagus. Jangan kamu pikir untuk pergi ke Jakarta lihat itu gedung-gedung bertingkat. Kamu harus puja-puji kampung kamu, bahwa kampung kamu adalah kampung yang paling indah. Ada amin toh? Kalau kamu mulai puji kampung kamu sebagai kampung yang paling indah, maka kamu akan menjaga kampung itu hidup damai, hidup aman, ya. Semua akan terjadi di kampung itu. Dan apa yang selalu kita doakan, mintakan kepada Tuhan, damai sejahtera itu sudah terjadi di kampung kita. Begitu ya. Jadi sekali lagi itu yang saya pesankan untuk semua. Saya pastikan satu ketika akan datang ketemu kamu dalam sebuah suasana yang lain. Tetap kita juga akan menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah Provinsi Papua Barat, baik eksekutif, legislatif, TNI dan Polri, tetap juga pemerintah Kabupaten Tambrau dan semua pihak yang telah mendukung gereja GKI di Tanah Papua, tetap juga pekerjaan di kelas-klasis dan jemaat-jemaat. Semua yang Bapak Ibu Saudara berikan itu sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada semua pihak, khususnya masyarakat adat, tokoh-tokoh adat yang telah mempersembahkan apa yang ada pada mereka, tanah-tanah telah dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan saudara-saudara semua. Juga saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk kehidupan yang baik seluruh jemaat dan masyarakat, hidup bersama, termasuk dengan seluruh denominasi gereja yang ada di wilayah ini. Luar biasa, kamu sehati, sejiwa, dan itu bagian dari pesan firman Tuhan untuk kita saling menjaga satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ialah terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada tim penulis sejarah, tetap juga panitia, termasuk juga semua yang telah terlibat. Badan Pekerja Klasis, luar biasa, kamu semua telah bekerja bersama. Dan saya berharap dalam pesan ini, mari kita semua mendukung agar pelaksanaan sidang sinode 18 di Waropen yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Juli tahun ini akan terlaksana dengan baik dan sukses. Kita berdoa untuk sukses penyelenggaranya, sukses hasil, tetap juga sukses kepemimpinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat sore.